Salam kerahiman. Hari ini tema Aku Haus akan selesai. Kita sudah berjalan hampir 6 bulan, setengah tahun ya, mendalami berbicara tentang maksudnya Tuhan Yesus dari kata-katanya aku haus, dan juga tanggapan-tanggapan dari Suster Faustina dan juga harapan-harapan dari kita semua akan kata-kata Yesus tersebut. Hari ini adalah sesi yang terakhir. Ada nasihat dari Pastor Sopotsko di 270. Tanpa kerendahan hati, kita tidak dapat berkenan di hati Allah. Kembali lagi, kita tetap perlu rendah hati. Sama seperti yang Bunda Maria katakan ya, rendah hatilah, dan sekali lagi rendah hatilah. Karena nasihat dari Pastor Sopotsko, tanpa kerendahan hati, kita tidak dapat berkenan di hati Allah. Laksanakanlah kerendahan hati tingkat 3. Berarti kerendahan hati itu ada tingkatannya. Kerendahan hati tingkat 3 yaitu bukan hanya dengan menahan diri untuk tidak menjelaskan atau membela diri kalau dicela karena sesuatu, tapi bersukacita kalau direndahkan. Ini menjadi PR kita. Setelah renungan Aku Haus selesai, inilah menjadi PR kita. Kalau kita direndahkan, justru kita harus bersukacita. 593. Oh Yesusku, tidak ada suatu pun yang lebih baik bagi jiwa daripada kerendahan hati. Dalam kerendahan hatilah terletak rahasia kebahagiaan, yaitu ketika jiwa mengetahui bahwa dari dirinya sendiri ia hanyalah kepapaan dan kehampaan, dan bahwa apapun juga harta yang ia miliki, semua itu adalah anugerah dari Allah. Kita nggak bisa sombong. Kehebatan kita, kemampuan kita, posisi kita, kekayaan kita, keterkenalan kita, itu semua dari Tuhan. Itu semua semata-mata anugerah dari Allah. Kita sendiri, kita ini adalah kepapaan dan kehampaan. Pernah ingat apa yang Suster Faustina katakan kepada Yesus ya? Yesus, aku sudah mempersembahkan semuanya kepadamu. Semua yang aku punya aku persembahkan kepadamu. Yesus bilang, apa yang kamu persembahkan? Kamu punya apa? Kamu gak punya apa-apa dan kamu belum mempersembahkan. Kamu hanya punya kepapaan. Itu conversation antara Yesus dan Suster Faustina, dan ini mengingatkan kita semua, nggak peduli, nggak perlu kita sombong, karena kita ini papa, kita ini hampa. Semua yang kita punya adalah anugerah dari Allah. 485. Baik sukacita maupun penderitaan, baik pujian maupun penghinaan, aku terima dengan keterbukaan hati yang sama. Kita beda ya, kalau kita dipuji, kita senang. Kalau kita sukacita, ya pasti kelihatan dari muka, dari sikap, dari tingkah laku, dari kata-kata ya. Tapi hari ini kita belajar dari Suster Faustina. Walaupun sedang sukacita, walaupun sedang menderita, walaupun sedang dipuji-puji atau bahkan dihina, kita harus tetap punya hati yang terbuka, yang sama, menanggapinya sama. Aku sadar bahwa semua itu akan berlalu, betul. Penderitaan, sukacita, kegagalan, keberhasilan, pujian, penghinaan, itu semua sifatnya sementara dan semua itu akan berlalu. Apa peduliku dengan apa yang dikatakan orang tentang aku? Apa peduliku dengan apa yang dikatakan orang tentang aku? Kita masih nggak bisa terima ya, kadang-kadang kalau diomongin sama orang. Pertama, kita berusaha cari tahu siapa yang ngomong.
Misalnya dikatakan, Esther, kamu ngomong salah. Salah di mana? Apa yang salah? Ada orang bilang kamu salah. Siapa yang ngomong saya salah? Saya salah apa? Dikejar ya. Kalau belum kasih jawaban, kita masih terus penasaran. Saya salah di mana? Siapa yang ngomong saya salah? Siapa dia berani bilang saya salah? Dan seterusnya. Tapi mari kita menjadi orang yang rendah hati. Seperti Suster Faustina bilang, apa peduliku dengan apa yang dikatakan orang tentang aku? Sudah lama sekali aku membuang segala sesuatu yang menyangkut pribadiku. Dibilangin sombong, dibilangin genit, dibilangin jahat, dibilangin jelek, dibilangin mau penang sendiri, dibilang macam-macam. Suster Faustina katakan, aku sudah tidak peduli. Seperti yang Suster Faustina alami, contohnya ya, di bidang malas, dibilang tukang bohong, pura-pura sakit, pelihat, sok suci, sok dekat sama Tuhan, banyak hal. Tapi dia abaikan semuanya. Apalagi yang menyangkut pribadi dia ya, dia abaikan. Dan di situ Suster Faustina bilang, namaku adalah Hosti, artinya kurban. Dia siap menjadi kurban. Bukan dalam perkataan, tapi dalam perbuatan. Yaitu dalam menghampakan diri sendiri dan menjadi seperti Engkau Yesus waktu disalib. Yesus yang baik, Engkau adalah guruku. Itu pesan, sharing, harapan dari Suster Faustina untuk kita semua, para devosan kerahiman ilahi. Kesimpulan dari tema Aku Haus, buat Suster Faustina adalah dia mau menanggapi apa yang menjadikan Yesus haus. Yesus haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Dan Suster Faustina menanggapi Yesus yang kehausan dengan keselamatan jiwa-jiwa dengan dia melakukan seluruh hidupnya dipersembahkan sebagai hosti, sebagai kurban untuk menjadi silih untuk memenangkan sekian banyak jiwa-jiwa. Yang kedua, dia juga peduli pada yang sekarat. Sekarat itu adalah pada saat kritis, pada saat titik terakhir hidup dia. Akan pindah ke kehidupan yang kekal. Kemana? Dan ini menjadi sangat penting, titik yang paling krusial, karena orang ini nggak bisa balik lagi. Oleh sebab itu, ini juga menjadi perhatian dari Suster Faustina untuk orang-orang yang menghadapi ajal. Orang-orang yang sekarat. Perlu didoakan, perlu dibela, perlu dimenangkan jiwanya supaya dia bisa pulang ke rumah Tuhan dengan damai, dengan tenang. Jangan sampai kehilangan jiwa tersebut. Dan yang ketiga, dia mempersembahkan penderitaan yang dia alami sebagai silih untuk membela jiwa-jiwa tersebut. Di mana penderitaan itu kalau dia tanggung sendiri dia nggak bakal sanggup. Oleh sebab itu dia selalu menanggung penderitaan itu disatukan dengan penderitaan Yesus untuk jiwa-jiwa. Pada saat dia menyatukan penderitaannya dengan Yesus, dengan penderitaan Yesus, dengan sengsaranya Yesus, penderitaan dia itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Yesus alami. Dan kita ingat ya, Suster Faustina diberikan anggur penderitaan itu setetes demi setetes, seteguk demi seteguk. Karena kalau langsung pasti mati nggak sanggup menanggungnya. Dengan bertahap dia minum, dia renggut setetes demi setetes dan dia bisa menyelesaikan semua penderitaan, permasalahan itu dengan baik. Suster Faustina adalah rasul kerahiman. Dia sekarang menantang kita semua. Mau memotivasi kita semua untuk menghidupi kehidupan yang berbelas kasih.
untuk melaksanakan keinginan Yesus yang dikatakan oleh Yesus, aku haus. Kita menjadi bagian dari para devosan kerahiman yang berusaha untuk supaya bisa mengobati kehausan Yesus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Supaya Yesus nggak haus lagi. Mari kita bersama-sama berusaha untuk memenuhi, untuk mengatasi yang Yesus katakan, aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Kita semua ingat ya, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Itu ada di Lukas 6:36. Jadilah rasul kerahiman ilahi. Itu yang menjadi harapan dari Bapak Yohanes Paulus kedua. Yang sekarang jadi Santo Yohanes Paulus kedua. Itu dikatakan oleh beliau pada pesta kerahiman ilahi tanggal 23 April 1995. Jadilah rasul kerahiman ilahi. Dan yang selalu ada dalam diri kita, yang ada dalam hati kita, yang menjadi prioritas kita adalah Allah dan jiwa-jiwa. Itu aja keseluruhan cerita dari Aku Haus. Semoga teman-teman, para devosan nggak bosan mengulang lagi video ini, karena begitu banyak yang Tuhan mau jelaskan, mau ceritakan, dan juga mari kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi alatnya Tuhan untuk menanggapi kata-kata Yesus, aku haus tersebut. Kita juga berdoa, mohon Bunda Maria doakan kita semua, dan juga mohon Santa Faustina dan juga Santo Yohanes Paulus kedua terus mendoakan kita. Terima kasih atas segala kebersamaan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan doa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati kita semua karena kita punya Tuhan Yesus yang menjadi andalan hidup kita. Yesus, Engkau andalanku. Amin. that I may sing your praises now and